Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul segmentasi, targeting, dan positioning. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan Jaya dengan NPM 2024 1450015. Dan selanjutnya ada kawan saya. Nama saya Suryadi Widantoro dengan nomor NPM 2024 145061. Saya Deputi Setiawan dengan NPM 2024 145021. Dengan saya Afiq Latif Jawari dengan NPM 2024 145012. Nama saya Muhammad Reza dengan NPM 2024 145055. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar produk, atau menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Segmentasi pasar yang harus dapat diukur, dicapai, memberikan keuntungan, dapat dibedakan secara jelas dan dapat dilaksanakan. Lalu di sini ada beberapa menurut ahli tentang segmentasi. Pertama, segmentasi adalah proses pengelompokan konsumen dalam pasar yang sejenis dalam hal kebutuhan atau respon produk tertentu. Smith 1956. Yang kedua ada segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi unit-unit homogen yang dapat dikelola dengan lebih efisien. McCarthy 1960. Lalu yang ketiga ada segmentasi pasar menciptakan sebuah kelompok dari pembeli yang dapat diartikan, diukur, dan dilayani dengan lebih efisien daripada pasar secara keseluruhan. Wynn and Cardozo 1974. Lalu yang terakhir ada segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli dengan kebutuhan atau respon serupa yang kemudian dapat dijadikan sasaran pemasaran. Deep and Simkin 1997. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Manfaat segmentasi pasar. Manfaat segmentasi pasar adalah memberikan perusahaan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggan serta memungkinkan penyusunan strategi pemasaran yang lebih tepat, sasaran, efisien, dan adaptif. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan targeting. Targeting adalah penargetan dalam konteks pemasaran, mengacu pada proses identifikasi dan pemilihan segmen pasar yang spesifik, yang menjadi fokus dari upaya pemasaran suatu produk atau layanan. Ini melibatkan penentuan kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau preferensi yang serupa, dan kemudian menciptakan strategi pemasaran yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Lalu saya akan menjelaskan menurut beberapa ahli tentang targeting. Menurut Baker 1995, targeting pasar adalah suatu proses dalam pemasaran yang melibatkan pemilihan segmen-segmen pasar yang paling menjanjikan untuk mendapatkan perhatian dan usaha pemasaran. Lalu menurut Lam dan Michael Daniel 2018, targeting pasar melibatkan pemilihan satu atau lebih segmen pasar yang akan menjadi fokus utama bagi kegiatan pemasaran. Lalu yang terakhir ada Craven dan Priercy 2009. Targeting pasar melibatkan pemilihan pasar sasaran dan mengembangkan suatu rencana pemasaran yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan di pasar tersebut.
Lalu saya akan menjelaskan manfaat targeting pasar. Yang pertama, ada targeting pasar memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya pemasaran dengan lebih efektif, mengidentifikasi peluang pemasaran yang paling menjanjikan, dan mencapai sasaran pemasaran dengan lebih baik. Lalu yang kedua, penargetan pasar membantu perusahaan menghindari pemborosan sumber daya dan fokus dan segmen pasar yang paling relevan dan berpotensi tinggi. Lalu yang terakhir, ada melalui penargetan, perusahaan dapat memaksimalkan efisien sumber daya pemasaran dan menciptakan hubungan yang lebih erat dengan pelanggan yang targetkan. Saya akan membahas tentang positioning. Positioning adalah salah satu aktivitas perusahaan dalam merancang produk dan strategi marketing agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Positioning bukanlah tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap produknya, akan tetapi tentang aktivitas yang perusahaan lakukan terhadap persepsi konsumen. Positioning perusahaan akan dianggap baik ketika produknya lebih mudah diingat di benak konsumen daripada produk lain yang sejenis. Menurut beberapa ahli tentang positioning, yang pertama ada positioning adalah upaya untuk mempengaruhi bagaimana pelanggan memandang suatu produk dalam hal atribut-atribut yang khas, terutama jika dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua ada positioning adalah dasar dari strategi pemasaran. Ini adalah cara perusahaan mendefinisikan dirinya sendiri di mata pasar. Manfaat positioning. Positioning membantu perusahaan menciptakan citra dan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen, sehingga produk atau merek tersebut membedakan diri dari pesaing. Positioning juga membantu perusahaan untuk menentukan tempat unik mereka baik di benak pelanggan, sehingga dapat memenangkan pertempuran pikiran di pasar. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi segmentasi, targeting, dan positioning. Faktor-faktor yang memengaruhi segmentasi. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, faktor-faktor yang memengaruhi segmentasi pasar menjadi perbedaan dalam kebutuhan dan keinginan pelanggan, variabilitas perilaku pelanggan, serta adanya peluang pertumbuhan dalam segmen tertentu. Dan selanjutnya, menurut Wedel dan Kamakura tahun 2000, proses segmentasi pasar dipengaruhi oleh faktor seperti heterogenitas pelanggan, tujuan perusahaan, dan keberlanjutan segmen pasar dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya, menurut Win dan Cardozo tahun 1974, segmentasi pasar dipengaruhi oleh perbedaan dalam kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan serta keberlanjutan dan perkembangan segmen pasar. Yang kedua, faktor-faktor yang memengaruhi targeting. Menurut Trout and Rikin tahun 1996, penargetan pasar dipengaruhi oleh keunikan perusahaan dan produk serta pemahaman mendalam tentang bagaimana pelanggan memandang merek atau produk tertentu. Selanjutnya, menurut Farrell dan Hartlin tahun 2019, faktor-faktor yang memengaruhi penargetan pasar melibatkan analisis terhadap ukuran dan pertumbuhan segmen, serta relevansi segmen dengan strategi pemasaran perusahaan. Yang selanjutnya,
Menurut Kota B dan Helsen tahun 2010, penargetan pasar dipengaruhi oleh keberlanjutan segmen, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di segmen tersebut, dan strategi pemasaran global. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi positioning. Yang pertama ada Ries and Trout 1981. Positioning adalah upaya untuk memahami pikiran pelanggan dan memastikan bahwa merek atau produk mendapatkan tempat yang unik dan jelas di benak konsumen. Yang kedua ada Trout and Rifkin 1996. Positioning mempertimbangkan keunikan perusahaan dan serta bagaimana pesaing dianggap oleh pelanggan. Yang ketiga ada Kota B dan Helsen 2010. Positioning dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kekuatan dan keunikan perusahaan dalam persaingan global, serta kebutuhan dan referensi pelanggan di pasar target. Terakhir ada kesimpulan. Segmentasi, penargetan, dan positioning atau STP merupakan strategi pemasaran yang saling berkaitan, di mana segmentasi membagi pasar ke dalam kelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan serupa. Penargetan memilih segmen yang paling potensial untuk dilayani, dan positioning menempatkan produk atau merek dengan citra serta keunggulan yang jelas di benak konsumen. Penerapan STP yang tepat membantu perusahaan memfokuskan sumber daya secara efisien dan membenarkan diri dari pesaing, serta meningkatkan daya saing dan keberhasilan di pasar. Terima kasih presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah dan kata-kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.